wabarakatuh. Nama saya Irma Husain, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini saya bersama narasumber Ibu Merlina Doke. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN 1 Anggrek. Nah, hari ini kegiatan wawancara hari ini terkait dengan identifikasi masalah yang saya temui di sekolah, dan saya ingin mencari informasi terkait penyebab dari masalah tersebut. Ibu, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Ini saya akan mewawancara Ibu terkait dengan masalah yang telah saya identifikasi. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Ya, terkait dengan masalah yang pertama, Bu, guru kurang memanfaatkan teknologi yang tersedia. Pertanyaannya, apakah semua guru di sekolah sudah memanfaatkan teknologi yang tersedia di sekolah saat proses KBM? Ya, untuk pemanfaatan teknologi yang ada di sekolah itu sesuai kenyataannya semua guru belum memanfaatkan teknologi. Ya, apa kira-kira yang menyebabkan hal tersebut, Ibu? Ya, banyak hal yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama, masih terbatas teknologi yang tersedia di sekolah, sehingga guru-guru itu secara bergantian untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian yang kedua, sebagian guru masih ada yang kurang mahir ya dalam menggunakan teknologi. Kemudian yang berikut, yang ketiga itu guru belum tergerak hatinya untuk menggunakan teknologi karena mungkin ini dikarenakan malas untuk menyusun rencana pembelajaran yang menggunakan teknologi. Kira-kira apa upaya yang sudah Ibu lakukan sebagai kepala sekolah untuk menangani masalah tersebut? Ya, upaya saya sebagai kepala sekolah, guru tersebut saya meminta bantuan ya kepada guru-guru yang sudah mahir untuk membimbing ataupun memberikan pelatihan. Nah, ini istilahnya tutor sebaya di waktu-waktu yang long ya di antara proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian kira-kira apa yang seharusnya dilakukan oleh guru untuk mengatasi hal tersebut? Ya, saya rasa untuk mengatasi hal tersebut guru itu harus banyak belajar ya, dan harus yang utama itu mereka harus memiliki kemauan untuk mengembangkan kompetensinya. Itu yang harus ada kemauan. Kalau tidak ada kemauan, nah, biarpun bisa mampu ini, kalau tidak ada kemauan susah ya. Hari ini saya bersama narasumber Ibu Asmawati Abu Bakar SPD. Beliau adalah guru di SDN 1 Anggrek. Nah, hari ini kegiatan wawancara saya terkait dengan identifikasi masalah yang saya angkat untuk tugas PPG saya. Terkait dengan pembelajaran di kelas yang belum berbasis HOTS. Nah, apakah guru-guru di sekolah ini pernah melakukan pembelajaran HOTS di kelas? Pernah. Nah, sejauh apa pengetahuan Ibu sebagai guru mengenai penerapan pembelajaran berbasis HOTS? Menurut saya pembelajaran berbasis HOTS itu mengarahkan siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Apa kira-kira faktor penyebab pembelajaran di kelas berbasis HOTS belum berbasis HOTS, Bu? Mungkin tingkat pemahaman anak masih kurang. Oke. Kemudian, maksudnya apakah pembelajaran HOTS dapat memberikan dampak terhadap kualitas pembelajaran di kelas? Ya. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasi masalah tersebut? Berusaha untuk melakukan pembelajaran untuk yang merangsang siswa berpikir kritis. Hari ini saya bersama narasumber Ibu Fatma Rahmola SPD. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN Negeri 1 Anggrek, dan beliau juga pernah mengikuti pelatihan untuk guru inklusi. Olehnya, terkait dengan masalah yang saya identifikasi tentang siswa yang berkebutuhan khusus
yang sulit mengerjakan tugas saat pembelajaran, maka saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Fatma Rahmola. Ibu, selamat pagi Ibu. Ya, Bu suaranya agak besar Ibu, supaya terekam. Ibu, saya akan bertanya beberapa pertanyaan yang terkait dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Yang pertama, apakah di SDN 1 Anggrek ini ada siswa yang berkebutuhan khusus? Ada. Oh, ada. Kira-kira yang berkebutuhan khusus itu apa saja? Misalkan seperti dia yang kurang menulis, ada? Ada. Oh iya. Ibu, pertanyaan selanjutnya, kira-kira seperti tadi ada siswa yang normal tetapi kurang dalam menyelesaikan tugas itu biasa digolongkan sebagai anak yang disgrafia. Nah, kira-kira apa faktor yang menyebabkan anak tersebut itu tidak mengerjakan tugas, Bu? Yang pertama, kurang memotivasi dan perhatian dari orang tua. Oke. Baru yang kedua, anak belum menyadari tanggung jawab akan tugas yang diberikan. Baru yang ketiga, kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua dalam menyadari masalah. Baru yang keempat, siswa lebih berminat dalam satu bidang seperti bidang seni rupa. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Koordinator Wilayah sekaligus pengawas binaan di Kecamatan Anggrek. Perkenalkan, saya Enu Husain, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini saya melakukan wawancara terkait dengan tugas identifikasi masalah yang saya angkat di sekolah saya. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, untuk identifikasi masalah yang pertama yaitu hubungan antara komunikasi orang tua dengan guru itu yang masih kurang. Nah, kira-kira menurut Bapak di sekolah binaan Bapak, apakah pernah terdapat masalah yang terkait dengan kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua siswa? Iya. Terima kasih atas pertanyaan dan kesempatan. Khusus untuk Kecamatan Anggrek di wilayah binaan saya yang terdiri atas 16 sekolah, hubungan atau komunikasi antara guru dengan orang tua itu rata-rata sudah baik, tapi di samping itu juga masih ada yang perlu dibenahi. Yang bermasalah sekarang itu, yang menjadi masalah itu, guru sudah berupaya dan kepala sekolah berupaya sedemikian rupa untuk memfasilitasi dan melakukan komunikasi dengan orang tua. Misalnya sekarang kan sekolah itu sudah membuat grup WA grup untuk orang tua, tapi yang bermasalah justru orang tua. Orang tua banyak yang tidak memiliki, banyak yang tidak memanfaatkan fasilitas yang disiapkan di sekolah itu. Biasa tidak membuka WA, tidak merespon WA yang dikirim oleh sekolah, dengan berbagai macam alasan. Yang pertama, tidak punya data, HP yang dipakai, HP Android yang dipakai terbatas, dipakai oleh orang lain, dan jadi sebenarnya sudah bagus, sudah ada, dan walaupun ada kurang lebih masih ada 5 sekolah yang belum menggunakan karena belum ada jaringan internetnya. Kira rata-rata sudah bagus. Sekolah-sekolah di Anggrek itu sudah memfasilitasi komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Di samping juga itu masih ada komunikasi yang bersifat manual, bersifat
karena disebabkan oleh permasalahan yang saya sebutkan tadi. Tidak memiliki pegawai, tidak punya data, atau orang tua tidak memiliki koneksi internet dan lain sebagainya. Itu saya kira sudah bagus. Iya, terkait itu penyebabnya itu, kira-kira Pak tindakan apa yang biasanya Bapak berikan kepada guru-guru atau pihak sekolah terkait untuk misalkan ada masalah dalam sekolah begitu yang terkait dengan orang tua dengan guru, kira-kira solusi apa yang pernah Bapak lakukan atau tindakan apa kira-kira yang disarankan kepada pihak sekolah? Iya. Di dalam kegiatan dalam operasional pendidikan di Kecamatan Anggrek itu ada beberapa hal yang terjadi dan itu bisa menjadi masalah. Dan biasanya itu masalah yang terjadi karena masalah komunikasi. Tidak ketemunya maksud dan tujuan sekolah dengan kepahaman orang tua terhadap apa yang disampaikan di sekolah. Kalau hal itu terjadi, ya, saya biasanya akan turun tangan apabila sekolah tidak mampu menyelesaikan. Kalau sudah terlalu besar itu dan permasalahan tidak diselesaikan di sekolah, atau biasa juga orang tua langsung menghubungi pihak dinas dalam hal ini koordinator wilayah, atau biasa juga mereka langsung menghubungi dinas kabupaten dan dari dinas kabupaten dikembalikan lagi ke petugas di kecamatan, dalam hal ini koordinator wilayah dan tugas lapangan yaitu pengawas. Kalau hal itu biasa saya memediasi dengan cara mempertemukan kembali atau mencari apa sebenarnya yang jadi permasalahan. Dan biasanya di beberapa masalah yang terjadi antara orang tua dan kepala sekolah itu bisa langsung dipertemukan dia punya maksud itu. Jadi kadang-kadang cuma salah paham atau miskomunikasi yang terjadi antara sekolah, guru dan orang tua. Jadi itu. Tapi selama ini tidak, iya masih Tergolong aman ya Pak? tergolong bisa langsung bisa diatasi.